Mengingat juga ini Sunhawk ya, jadi pastinya masih bisa dicapai untuk beberapa tim yang bakal punya drop zone di Tatmok, Mongnai, Hatin, dan juga Camp Alpha. Betul sekali, tinggal melihat circle-nya akan menuju ke arah mana untuk circle yang pertama. Kalau ke arah utara mungkin akan berakhir di sekitar Tatmok lagi. Kalau ke arah kanan mungkin endingnya akan ada di sekitar Quarry ataupun di sekitarnya Cave. Kalau ke arah kiri itu yang agak sulit buat diprediksi karena bisa aja ke main island lagi. Wah, Morp Loh, nabrak. Morp balik lagi nggak ke arah bootcamp? Malah dua tim Indonesia sekarang bentrok. Ada Alter Ego dan juga ada Morp dan juga ada Dewa United. Oke, dan lagi-lagi drop zone dari Dewa berada di tempat yang sangat tidak nyaman. Kenapa ya Yang Dewa? gue heran itu Morp, kenapa mereka tiba-tiba balik lagi ke arah bootcamp gitu. Padahal mereka tahu sekarang bootcamp itu tempatnya Dewa United setelah Dewa United ditendang oleh BTR. Mungkin karena gini, Morph itu kan ibaratnya udah rada lama ya nggak terjun ke official turnamen. Tapi kan mereka juga sempat main dan ketemuan di Sunhawk, ya, Jel. ya namanya pengen ngerebut balik mantannya. Ya, usaha tidak ada yang sia-sia pastinya. Dan apakah usaha merebut kembali dari Morph bisa berhasil dilakukan atau tidak? Karena Jacques kali ini memegang senjata yang cukup berbahaya namun sama sekali tidak punya armor. Berarti minimalis banget dari segi lootingan untuk tim Morph ini ya. Betul, ini lootingannya bener-bener minimalis banget. Belum ada face, cuma helm doang di tangan Jacques. Dengan DBS-nya apakah bisa melumpuhkan satu pemain dari DU? Dimana Crazen juga tidak ingin membuka posisinya. Sudah terdengar harusnya step yang dibuat oleh seorang Crazen kanan kiri. Belum ada tembakan sama sekali. Saling menahan stepnya. Bahkan Uni berada di bangunan yang lain. Tidak semua pemain Morp dan juga Dewa United turun di arah bangunan Y atau U-nya. Ya, malah Uni yang bisa melakukan looting dengan sangat lepas dan bebas berlari-lari di luar sana. Begitupun juga dengan teman-teman dari Dewa United duanya lagi ya yang masih berada di area yang cukup jauh. Kalau kita lihat dari bagian minimapnya, mereka melakukan split positioning dan harap-harap player-player dari Dewa United dari sisi yang lain bisa melakukan backup terhadap Steve Boy dan juga Crazen, karena untuk sementara waktu kita melihat player-player dari Morph yang benar-benar stacking di satu rumah atau gedung Y ini. Oh ya, ini fight-nya bakal lama banget sih. Dan kalau circle-nya nggak ke arah sini deh. Kalau dilihat dari pergerakan observernya, dari gambar orang yang ada di bagian bawah dari minimapnya, ini ada di bagian kiri. Berarti untuk bootcamp nggak masuk. Oh, masuk ternyata. Kadang-kadang observer ngebug juga ternyata ya. Dan circle yang ternyata lebih condong menuju ke arah sebelah kanan. Ini circle kayak gini agak sulit sih buat ditebak. Bisa berakhir di sekitar bootcamp, high ground atau bukit-bukit sekitar bootcamp, atau bisa aja di arah sekitar ban. Rumah-rumah pinggir jalan itu biasanya tempat-tempat yang dituju untuk circle yang terakhir, atau bisa jadi di sekitar Paradise. Ada 3 titik yang berkemungkinan besar menjadi tempat terakhir dari circle. Oh, Crazen ternyata tiba-tiba terbackstep oleh seorang Mighty. Tidak disadari positioning dari Mighty benar-benar berada di bagian blind spot Dewa United, dan bahkan langsung di end begitu saja oleh seorang Jacques. Walaupun Jacques darahnya begitu minimalis, tapi mereka seenggaknya masih bisa menyelamatkan seorang Ezreal. Ya, sudah mulai dipush dan digerakkan satu persatu pemain-pemain dari Morp saat ini. Satu pemain dari Deus sudah berhasil diamankan, bahkan sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Kalau kalian bingung kenapa cuma ada 15 tim, karena ada satu tim yang didiskualifikasi. Oke, talent ya. Betul, talent e-sport ya. Masih dengan alasan yang sama juga, berarti selamanya didiskualifikasi ya? Sampai turun ini kelar. Oke, sayang sekali. Dan itulah makanya kalau ada notebook lalu ditaati ya. Dan kali ini kalau kita lihat juga fightnya masih berlanjut dari sebuah celah tipis. Yale masih bisa melakukan fight. Begitu tipis darahnya. Kukira kertas, ternyata keras. Betul, bahkan Uni berhasil mereka amankan dan Bigetron Wah. datang menuju ke arah bootcamp kali ini. 3 tim yang dulu berebut bootcamp, kali ini mereka bertemu kembali di arah bootcamp. Bahkan ini masih di early game, masih menit 4 menuju menit yang kelima dan masih di circle yang pertama. Kata BTR ya, ada apa nih gelut-gelut di rumah lama? Wih, langsung datang satu. Wah, ini ibarat BTR tuh Pak RT-nya. Ada apa nih? Dicek dulu bootcampnya kok ada Harahuru, sekarang bakal dicek sama Bigetron. Liquid sudah berada di barisan paling depan, cukup dekat dengan pemain-pemain dari Dewa United dan juga dekat dengan Morp Team. Dan Liquid kembali ngeflank ke arah kanan, sudah mulai memasak granat tapi di cancel oleh seorang Yuhai.
Ryzen tidak bermain, hanya ada Zuxi, Luxi, Liquid dan juga Yuhai. Ya, berarti Uksi sudah bisa bermain untuk di kali ini, begitu percaya diri, menyisir ke lantai 2, ditembakin, dan ternyata malah Liquid tertangkap. Refrag terjadi, untungnya Liquid tidak sampai di end dan harusnya masih bisa di revive. Tapi Mighty tertahan di bagian bawah sana dan harusnya Mighty bisa mengumpulkan informasi yang banyak. Namun kalau Mighty! kita lihat Luxi, what happened? Loncat terlalu jauh, offside sedikit dan bahkan langsung di end begitu saja. Betul, begitu instan tadi knock and valid no debat dari seorang Mighty. Bahkan Morph kali ini begitu percaya diri langsung tabrak pertukaran Bigetron. Satu pemain sudah melihat tembak kali ini dari seorang Yale. Maju ke bagian depan, Liquid lagi-lagi low HP. Sementara Ezreal memanfaatkan momentum untuk melakukan healing. Tapi kali ini Mighty bakal tabrak menuju ke bagian lantai 2. Masih mencari keberadaan dari Bigetron. Dimanakah Bigetron melakukan setup sebelum bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Morph Team. Granat yang tidak memberikan splash damage sama sekali. Sementara Yale dengan smoke-nya, tapi Mighty dengan granat lempar tipis saja, terkena efek tembakan dan granatnya sukses mendapatkan satu pintu sudah mulai dibuka dari sistem dari Morph. Begitu rapi, satu persatu pemain dari Bigetron bahkan dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya ada Zuxi, last man standing, sudah terlock angle-nya terlihat di bagian atas. Ada Stone Grenade yang dilempar ke bagian atas kali ini dengan menggunakan Rambo-nya. M249 membatasi pergerakan dari seorang Zuxi dan Mighty akan membackup dari bagian belakang. Backline sudah dijaga, akan sangat sulit tentunya untuk dikejar. Sedikit melakukan jump shoot masih belum bisa connect ternyata dan Yale kembali lagi masuk ke bagian dalam. Yes, untuk mengulur waktu untuk melakukan healing terlebih dahulu dan sementara Zuxi kali ini bertahan seorang diri saja di bagian atas, benar-benar berada di posisi yang cukup tertekan. Gue nggak tahu Zuxi masih punya healingan atau enggak, tapi Mighty bakal langsung melakukan end terhadap kawan-kawannya. Yale naik di saat yang tepat melakukan penembakan, tapi ternyata masih bisa di counter. Zuxi benar-benar menggila kali ini, last man standing dan bahkan masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Ya, walaupun udah nggak ada aid kit lagi harusnya dari seorang Zuxi, tapi dia masih cukup sabar untuk menahan posisinya di bagian atas. Di arah atap, tidak ada utility setup yang dilakukan oleh Morph. Ada granat yang dilempar, sedikit melakukan jump shoot, masih bisa ditutup dengan melakukan prone karena celahnya benar-benar tipis. Tipis banget dan refleks dari Zuxi ini terlalu gokil banget. Tapi kita akan lihatlah seperti apa pemain-pemain dari Morph dan kali ini Mike akan berusaha untuk mencoba naik, enggak jadi. Karena gimana pun juga ada animasi manjat. Itu Betul. yang membuat delay dari player memegang senjata gitu loh, menuju ke tembakan. Ya, ini akan sangat sulit tentunya untuk Zuxi bertahan dan sulit juga untuk Zuxi-nya memberikan sebuah Kelihatan? counter. Tapi close combat-nya lagi dan lagi terjadi. Ya, dan Zuxi benar-benar terpojokan, nggak bisa kemana-mana. Ini kalau misalkan Morph ngambil angle shot yang lain, kayak Jacques berputar ke arah yang lain, itu bisa banget ditembakin, tapi malah Zuxi yang begitu aware dengan kepala Jacques ditembakin kembali dan berganti senjata menjadi UMP. Sedikit tertekan, tapi tidak membuat Zuxi lengah terus-menerus. Jiggle. Ada tim lain lagi. Refleks yang begitu cepat, hati-hati. Ada V-Gaming yang mungkin bakal menjadi Pak RT selanjutnya. Betul, ini Pak RT kebingungan menghadapi warga-warga yang bandel, tapi dapet. ternyata Mighty berhasil diamankan. Wah, gila. Morph blunder, one man show yang begitu apik dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron. Namun, proses lompat ke bawah ketahuan oleh Ezreal dan Bigetron pun menyusul DU ke arah lobby. Ya, begitu cepat fight terjadi di bagian bootcamp. Namun, di sisi lain juga terjadi pertemuan antara Eagle dan juga Boom. Kali ini trade knock terjadi. Datcon masih mengunci pergerakan dari Boom. Namun, ada usaha revive nampaknya akan dilakukan oleh seorang Ken. Tapi Ponbit harus melakukan healing terlebih dahulu. Sepertinya jalur rotasi healing dari Boom dipotong habis-habisan oleh player-player dari Eagle dan Datcon. Tadi masih bisa mendapatkan satu player lagi. Mungkin kali ini Namshin akan berusaha meng-screening rumah dari Boom. Dan berhasil mencari tembakan dari bagian celah-celah jendela. Ken terpantau lagi di depan sana. Ikiar pun ter-take down, membuat posisi dari Boom berada di posisi yang terpojokan. Iya, dan lihat Jump jump shoot. shoot. Berhasil ternyata. Boom rata. Gagal untuk melakukan healing, dihajar oleh Eagle Esport. Ya, benar. Jadi kayaknya tadi apa ya, jalur healing kali ya, atau jalur lootingan healing kit dari si Boom ini dipotong sama Eagle karena tadi terpantau salah satu player Boom bawa 7 first aid dan itu akan menjadi harta karun untuk Eagle Esport pastinya. Ya, lumayan lah, 7 aid kit bisa ngebuat mereka lebih tenang ketika mereka melakukan fight. Tapi gue jarang deh ngelihat ada player yang ngambil itu sampai 7 aid kit, paling maksimal 5. Mungkin dia pelurunya dikit kali. Iya, malah lebih sering tuh yang ngambil peluru cuma dikit, kayak cuma 3 kali 4 kali reload. Entah kenapa gitu, kalau pro player bawa peluru sedikit yang cuma bisa 3 atau 5 kali reload, mereka bisa dapetin kill dan juga dealing damage yang gede. Tapi kalau gua yang bawa peluru Beda. banyak,
Beda. Nggak ada tuh damage dealnya. Beda. Lu bikin hujan peluru, iya bener hujan doang ya kan? Hujan doang, iya. Hujan doang kagak kena. Kayak ternyata sedari tadi nggak ada kill point yang diamankan sama V-Gaming. Betul. Padahal perang alter ego sama Onyx bener-bener barbar banget. Kayaknya kill pointnya masuk ke alter ego semua deh. Iya, dan dari GD Nijil ternyata yang ada di bagian tengah zona sudah berhasil diamankan Oh, oleh no. One More. Dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, tapi kali ini dari V-Gaming. Ini kayak V-Gaming banyak damage tapi nggak ada killnya deh. Mungkin ini bakal menjadi kill pertama untuk V-Gaming. Wah, masih belum Masih bisa. belum loh. Oh, masih akhirnya. belum bisa. Akhirnya pecah telur ya. Katanya akhirnya nih gue dapat 1 kill point dan ternyata Satar pun mati yang sama Blue Zone. berusaha bertahan nggak bisa. Blue Zone-nya udah terlalu menyakitkan dan Baki terpantau di depan 2 sana. kill. Akhirnya tembus 2 kill tapi lagi-lagi Lamborghini dan Rabis nampaknya akan menjadi sasaran berikutnya untuk seorang kedua. Dan Tom tanpa Jerry kali ini memberikan pressure ke arah seorang. Betul, bahkan masih ada through the smoke dari seorang Tom yang benar-benar mencari Jerry yang lagi ngepron di Sunhawk nih, dilakukan oleh seorang Tom. Melihat dengan jelas tapi tidak ada tembakan juga dari Eagle Esport. Ternyata dari Eagle Esport mereka fokus untuk melakukan healing. Jadi ada tim yang terinfluence ya untuk melakukan healing. Seorang Deadcon ya, kayaknya udah latihan nih kemarin. Udah latihan. Susah loh healing tuh. Dia bikin custom room seorang diri, ya kan, di Sunhawk. Dia turun, dia kumpulin 8 kit, terus dia belajar timing untuk melakukan healing. Dan ternyata gaming Chua yang harus tertangkap di belakang sana, Chua menjadi Chuak Itu sekarang. healingnya berapa banyak ya, Jel ya? Siapa? Deadcon. GD, Bonafide. Bonafide udah handal banget sih. Mereka ngumpulin pasti banyak banget. Enggak, maksudnya dari tadi tuh tim yang di dalam perang-perang juga. Tapi dia masih bertahan loh. Wah, enak banget angle-nya. Flank dari Tom tidak sia-sia dong. Berhasil mengamankan. Akhirnya kelar. ya, BFD mengamankan. kelar akhirnya. Bukan BFD, Eagle tadi. Eagle Tuh, duluan. BFD masih tuh. BFD masih ada cuy. Masih ada. Tapi What? kayaknya ini confirm deh untuk V-Gaming karena Ucup masih terlalu jauh sih. Berapa kill? Tadi V-Gaming 2 atau 3 ya kayaknya. Atau 4 ya. Kayaknya nggak banyak deh. Tapi Nggak banyak damage-nya killnya. banyak. Damage-nya V-Gaming harusnya banyak sih. Damage-nya iya, tapi dari jumlah killnya harusnya nggak banyak. Lihat berempat. Cuma 4 poin kill yang didapatkan oleh V-Gaming. Yes. Dan jarak dari Ucup dengan V-Gaming udah deket. Udah deket, Bisa tapi nggak ya? berapa banyak edkit yang tersisa? Bisa nggak ya ketembak? Coba kita lihat ya. Nggak kelihatan guys, ini layarnya udah berpindah ke layar yang agak jauh soalnya, jadi kita nggak bisa baca siapa pemain lagi. Ada berapa banyak healing yang dipunya oleh last man dari Bonafide. Coba agak maju, lu agak maju coba. Nggak bisa, kabelnya pendek. Yang ada kejambak gua gara-gara headset. Oke ya, kayaknya udah habis nih. Udah nggak healing lagi, udah mulai berlari-lari aja. Oh enggak, kamera diputer sekarang, dituker. Betul, dan 12 edkit. Oh masih banyak. 12 bisa edkit nih. dan dia udah ngelihat pergerakan dari V-Gaming. Ini mau nggak mau harus ngelihat dua pemain ini nge-stick. Kalau Bisa misalkan dari Ucup dia mau nembak dan coba untuk mendapatkan 2 pemain. Bisa nih harusnya, coba kita lihat ya. Apakah dapetin timing momentum yang tepat atau dapetin 1 peluru 2 kepala. Masih nge-healing terus. Ini nggak bisa diem banget V-Gaming. Wih, lari terus kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Tapi kayaknya dari V-Gaming udah yakin sih. Ini memang 1 lagi healing. Tapi zonanya udah gerak gak sih itu? Belum ya? Belum. Oh, guanya ya. Ini kayaknya nunggu dempet deh. Nggak sempat Ya. lagi. Winner chicken dinner untuk V-Gaming.